Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat kepada kita berupa iman dan Islam. Salat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW sebagai panutan kita sepanjang masa. Dalam kesempatan kali ini, saya akan membacakan jawaban dari ujian tengah semester pendidikan Pancasila. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Faru Anissa Salsabila, NIM 200301740802. Baik, langsung saja. Nomor 1, tujuan penyelenggaraan pendidikan Pancasila di perguruan tinggi adalah yang pertama, memperkuat Pancasila sebagai dasar filsafat negara dan ideologi bangsa. Yang kedua, memberikan pemahaman dan penghayatan atas jiwa dan nilai-nilai dasar Pancasila kepada mahasiswa. Yang ketiga, mempersiapkan mahasiswa agar mampu menganalisis dan mencari solusi terhadap persoalan kehidupan. Yang keempat, membentuk sikap mental mahasiswa sesuai dengan asas Pancasila. Nomor 2, landasan pendidikan Pancasila. Yang pertama, landasan historis. Landasan ini memiliki arti Pancasila yang didasarkan pada sejarah bangsa Indonesia itu sendiri. Yang kedua, landasan filosofis. Dalam aspek penyelenggaraan negara harus bersumber dari nilai-nilai Pancasila, begitupun dengan jalannya pemerintah Indonesia. Yang ketiga, yaitu landasan yuridis. Pertama, pembukaan UUD RI 1945, yang kedua UUD 1945 pasal 31 ayat 1, ayat 3 dan ayat 5. Yang ketiga, ketetapan MPRS pasal 2 ayat 2. 4, ketetapan MPRS nomor 17 MPRS 1960 ayat 4. Yang kelima, keputusan Dirjen Dikti nomor 467 Dikti 1999. Yang keenam, keputusan Dirjen Dikti nomor 265 Dikti Kep 2000. Yang terakhir, UU nomor 20 tahun 2003. Selanjutnya, landasan kultural. Pancasila bersumber pada budaya Indonesia. Kepribadian Pancasila merupakan cerminan identitas nilai budaya Indonesia yang telah lama. Kemudian yang terakhir ada landasan sosiologis. Dasar pengikat untuk seluruh warga negara Indonesia agar taat kepada nilai instrumental berupa perwujudan norma dan hukum. Nomor 3, Pancasila sebagai dasar Negara Republik Indonesia sebelum disahkan pada tanggal 8 Agustus 1945, nilai-nilainya telah ada pada bangsa Indonesia sejak zaman dahulu. Nilai-nilai tersebut berupa adat istiadat, kebudayaan, serta nilai-nilai religius. Oleh sebab itu, kausa materialis dari Pancasila adalah bangsa Indonesia itu sendiri. Nilai-nilai esensial yang terkandung dalam Pancasila yaitu ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, serta keadilan. Proses terbentuknya negara dan bangsa Indonesia cukup panjang, yaitu sejak zaman batu serta sejak timbulnya kerajaan-kerajaan pada abad ke-4 dan ke-5. Dan dasar kebangsaan Indonesia telah mulai tampak pada abad ke-7. Nomor 4, 1. Masa Kerajaan Kutai. Nilai Pancasila yang terkandung yaitu A. Sila pertama, memeluk agama Hindu. B. Sila kedua, wilayah kekuasaannya meliputi hampir seluruh Kalimantan Timur. C. Sila ketiga, rakyat hidup sejahtera dan makmur. Yang kedua, masa Kerajaan Sriwijaya. Nilai Pancasila yang terkandung yaitu sila pertama, agama Buddha dan Hindu hidup berdampingan. Sila kedua, bersifat terbuka terhadap budaya asing yang masuk. Sila ketiga, Kerajaan Sriwijaya menerapkan konsep negara kepulauan sesuai dengan konsep kawasan Nusantara. Sila keempat, Marfuai Vanuai Sriwijaya Sidayatra Subika, atau suatu cita-cita negara yang adil dan makmur. Yang kelima yaitu sila kelima, Kerajaan Sriwijaya menjadi pusat pelayanan dan perdagangan sehingga kehidupan rakyatnya sangat makmur. Yang ketiga, masa Kerajaan Majapahit. Sila pertama, memeluk agama Hindu-Buddha. Sila kedua, menghargai perbedaan. Sila ketiga, terwujud dengan keutuhan kerajaan, ingin mempersatukan Nusantara. Sila keempat, rakyat hidup sejahtera dan makmur. Sila kelima, tidak membeda-bedakan kedudukan dan menjunjung tinggi hak. Nomor 5,
Perumusan Pancasila pada tanggal 29 Mei sampai dengan 1 Juni 1945. Sidang 1 BPUPKI membahas tentang dasar negara Indonesia merdeka melalui usulan-usulan pribadi yang dikemukakan oleh 3 tokoh, yaitu Muhammad Yamin, Mr. Supomo, dan Insinyur Soekarno. Pidato Insinyur Soekarno pada 1 Juni 1945 diberi nama Pancasila. Pada tanggal 1 Juni 1945 yang diketuai oleh Insinyur Soekarno, dibentuklah panitia kecil yang dinamakan Panitia 9. Kemudian pada tanggal 22 Juni 1945 menghasilkan rumusan dasar negara yang dikenal dengan Jakarta Charter. Pada tanggal 7 Agustus 1945 BPUPKI dibubarkan dan dibentuklah PPKI. Pengesahan Pancasila sebagai dasar negara. Pada tanggal 8 Agustus 1945, Pancasila disahkan melalui sidang PPKI dengan ketuanya Insinyur Soekarno di dalam Badan Undang-Undang Dasar 1945 yang diambil dari Piagam Jakarta dengan perubahan bunyi sila pertama. Nomor 6. Pada tanggal 8 Agustus 1945, PPKI mengadakan sidangnya yang pertama. Pada sidang ini, PPKI membahas konstitusi negara Indonesia, presiden dan wakil presiden, serta lembaga yang membantu tugas presiden dan wakil presiden Indonesia. PPKI mengesahkan konstitusi negara Indonesia dengan menggunakan naskah Piagam Jakarta yang telah disahkan oleh BPUPKI. Namun, sila 1 mengalami perubahan karena pesan dari pemeluk agama lain dan terutama tokoh-tokoh dari Indonesia bagian timur. Yang ketujuh, Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi negara Indonesia adalah UUD 1945 yang menjadi dasar atau landasan struktural dalam penyelenggaraan menurut sistem ketatanegaraan yang bersifat mengikat bagi penyelenggara negara, lembaga kemasyarakatan maupun seluruh warga negara Indonesia. Dalam perkembangan pemerintahan negara demokrasi, UUD mutlak adanya. Dengan adanya Undang-Undang Dasar, baik rakyat, pemerintah maupun penguasa negara dapat mengetahui aturan pokok atau dasar-dasar mengenai ketatanegaraan. Kedudukan Undang-Undang Dasar di suatu negara sangat penting untuk mengatur penyelenggaraan pemerintahan negara dengan sebaik-baiknya. Nomor 8, fungsi UUD yaitu: yang pertama, mengatur norma di Republik Indonesia. 2. Menjadi panutan dan pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, serta menjadikan Indonesia menjadi negara yang memiliki hukum yang kuat. Yang ketiga, menjadi suatu landasan untuk mengatur keseluruhan rakyat Indonesia. 4. Mampu mengarahkan warga negara Indonesia kepada kehidupan yang tertib dan damai agar terciptanya kehidupan yang sejahtera. 5. Setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama dalam hukum. 6. Membatasi dan mengendalikan kekuasaan penguasa. 7. Memberi suatu rangka dan dasar hukum untuk perubahan masyarakat yang dicita-citakan dalam tahap berikutnya. 8. Sebagai landasan penyelenggaraan negara menurut suatu sistem ketatanegaraan tertentu yang dijunjung tinggi oleh semua warga negaranya. 9. Indonesia telah menggunakan UUD 1945 hasil amandemen sebanyak 4 kali. Sistematika UUD 1945 terdapat 2, sebelum amandemen dan sesudah amandemen, yaitu sebagai berikut. A. Sebelum amandemen. Bagian pembukaan terdiri dari 4 alinea dan 4 pokok pikiran. Bagian batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945 terdiri dari 16 bab, 37 pasal, 49 ayat, 4 pasal aturan peralihan, dan 2 pasal aturan tambahan. B. Setelah amandemen. Bagian pembukaan tetap terdiri dari 4 alinea dan 4 pokok pikiran. Bagian batang tubuh UUD 1945 diubah menjadi 21 bab, 73 pasal, 170 ayat, 3 pasal aturan peralihan, serta 2 pasal aturan tambahan. Nomor 10. Contoh dari nomor 1. Semakin pahamnya kita dengan hak dan kewajiban sebagai warga negara Indonesia. Contoh dari nomor 2. Masyarakat memiliki kepercayaan agama masing-masing untuk kehidupannya. Contoh dari nomor 3. Pekerjaan dilakukan secara tolong-menolong seperti bercocok tanam. Yang keempat, toleransi terhadap umat beragama, ras, dan status sosial.
Yang kelima, melakukan musyawarah mufakat dalam memecahkan suatu persoalan yang terjadi di kehidupan kita. Yang keenam, apabila ada perbedaan kelompok, maka perlu adanya diskusi untuk menyelesaikannya. Yang ketujuh, seorang anak yang taat pada nasihat dan perintah orang tua, menaati aturan sekolah, aturan kelas, dan menghormati guru, mengikuti kegiatan kerja bakti secara gotong royong, memiliki KTP dan SIM jika usianya sudah mencukupi. Yang kedelapan, mematuhi peraturan lalu lintas, ikut serta dalam upaya bela negara. Contoh dari soal nomor 9, terjadinya revisi KUHP pada tahun 2019, terjadinya perubahan pasal-pasal UU Cipta Kerja pada tahun 2020. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan kata ataupun yang kurang berkenan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.